Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah alaina fathan qariba, ya fattah ya alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lidunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'asiyatik aw yushiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bima'rifatikal khassah aw mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal indifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibul bait, Ketua Rabithah Alawiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Jufri. Begitu pula dengan Syarifah Aisyah Al-Jufri dan seluruh keluarga beliau, yang semoga rumah ini, rumah beliau, Allah Ta'ala selalu jadikan baitun nafa', insyaallah, rumah yang bermanfaat untuk siapapun yang masuk ke dalamnya, bil ilmi wa dzikri was salah, baik dengan zikir, ilmu dan segala amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula kepada imamuna, imamut tarawih, Al-Ustadz Fauzi, yang alhamdulillah sudah membersamai salat tarawih selama kurang lebih 15 tahun kalau sedengar saya, betul? 13 tahun. Mudah-mudahan menjadi amal yang istiqomah. Syukur-syukur kalau ada interaktif, bisa di streamingkan, itu sangat bagus. Streamingkan, jadi YouTube Rabithah Alawiyah kegiatannya streaming salat tarawih 1 juz. Jadi untuk kedepannya bisa disimak dan memotivasi lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan amal istiqomah insyaallah. Bapak-bapak yang tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim kami, sahabat-sahabat ayahanda kami banyak yang hadir di sini. Mudah-mudahan perjumpaan kita dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Al-Fakir mohon maaf di sini menjadi penyusup gelap. Insyaallah. Penyusup terang. Ini beberapa waktu yang lalu dihubungi Habib Hasan, diminta untuk mengisi di sini. Tapi Al-Fakir tahu bahwa sini biasanya ada Habib-Habibi Al-Atos, pemuda yang sangat energik di dalam menyebarkan ilmu. Kalau dibuat jadi pemain cadangan siap, cuman kalau dijadikan pemain inti tidak siap kita. Tapi ala kulli hal, pokoknya beliau sudah kita anggap ayah kita semuanya. Jadi kalau beliau sudah nyuruh, ya semampu kita untuk melaksanakannya, semampu, tidak semuanya, semampunya. Jamaah yang dimuliakan Allah, agar mengisi waktu kita, perkumpulan kita, kami akan sedikit mentalkhiskan atau memberikan intisari daripada kitab Al-Wasayan Nafi'ah lil Imam Syekhul Islam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kitab ini merupakan kitab wasiat-wasiat Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad kepada murid-murid beliau. Mungkin tidak bisa kita bacakan semuanya, akan tetapi kita ambil intisarinya. Wa'lam anna ahaqqa syai'in bitaqdim fil wasiyah
setelah beliau takdim atau muqaddimatul wasiyah, maka beliau mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang paling utama dikedepankan di dalam suatu wasiat itu ialah, kalau di dalam ilmu fiqih ada babul wasiyah. Wasiyah itu ialah, kalau bahasa kita wasiat. Makanya diakui tidak diakui, banyak sekali kata-kata yang Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Ini al-wasiyah, itu dari bahasa Arab. Sekarang kita katakan wasiat. Kalau di dalam ilmu fikih, wasiat itu ialah sesuatu yang diambil daripada harta orang yang meninggal selain warisan. Jadi ada wasiat daripada orang yang mau meninggal. Apa wasiatnya? Ini. Maka itu harus dikedepankan sebelum harta warisannya dibagi. Makanya termasuk salah satu di antara yang sangat dianjurkan, ketika orang mau meninggal, menaruh kertas wasiatnya di bawah bantalnya. Hal-hal yang tidak diketahui kecuali dirinya sendiri ditulis dan ditaruh di bawah bantalnya. Contoh, orang yang hutang sama dia atau dia hutang kepadanya. Contoh, hal-hal yang ingin dia lakukan, nadar-nadar cuman belum keturutan. Yang tahu cuman dia. Sehingga hal itu tidak sembunyi selamanya karena kematian orang tersebut. Mau tulis wasiat itu ditaruh di bawah bantal. Ketika Magaddarallah ini orang ini meninggal, maka ketika ditoto, dilihat, oh dia ternyata punya hutang sama fulan bin fulan, ambil dari harta warisannya. Oh dia pernah berjanji mau memberikan sesuatu kepada fulan bin fulan, ambil dari harta warisannya, dan ini dipenuhi sebelum warisan itu dibagi. Ini wasiat kalau di dalam fikih. Akan tetapi wasiat yang dimaksud Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ialah nasihat dari seseorang kepada orang lain. Nasihat yang paling utama untuk dikedepankan ialah al-wasiyatu bitaqwallah. Wasiat agar bertakwa kepada Allah. Salah satu waktu kami jumpa dengan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di Jakarta. Lalu ketika kami memohon nasihat, maka perkataan pertama yang beliau katakan ialah ittaqillaha fis sirri wal alad. Takwa kamu kepada Allah baik dalam keadaan sir, dalam keadaan sendirimu, atau alan, dalam keadaan bersama-sama dengan orang lainmu. Masya Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai takwa, hal-hal yang tidak kita ketahui dari ketakwaan. Ketika ada yang bertanya, Habib, takwa itu hukumnya apa? Takwa itu ada yang hukumnya wajib. Jadi bertakwa sama Allah itu ada bagian, ada tiga derajat. Dan satu di antara derajat ketakwaan itu wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Bitaqwallah al-aziz al-hakim fa'usika wa nafsi. Nah, tentunya ketika orang mewasiati, menasihati, berpesan kepada orang lain, maka bukan hanya sekedar dia pesan sama orang lain, akan tetapi dia berpesan kepada dirinya sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan dikatakan, ini termasuk dalil yang paling sering disebut-sebut oleh orang, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kalian ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini dikatakan oleh sebagian ulama bukan dalil untuk setiap orang, akan tetapi dalil siapa orang yang paling termulia di antara hamba-hamba Allah ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah, dan yang paling bertakwa kepada Allah ialah baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akramun nas atqan nas lillah fahuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
orang yang paling mulia dari segenap seluruh manusia ialah yang paling bertakwa kepada Allah, dan yang paling bertakwa kepada Allah ialah baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil biasanya nggondalili wong, padahal dalil ini tempatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ana atqakum lillah wa akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku ini orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah Ta'ala daripada kalian. Lakinni usalli wa asumu wa uftiru wa arqudu wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dalil ini, ucapan ini terkeluarkan dari Rasulullah ketika Rasulullah di dalam kamar ada orang rembukan. Rembukannya ya diskusi antar para sahabat yang sebetulnya kalau ditaruh di rumah ini, wah geger saumah. Apa yang mereka ucapkan? Mereka mengucapkan, yang satu bilang, aku mau berpuasa seumur hidup. Tidak ada satu hari pun kecuali aku puasa di dalamnya. Wah, yang satu tidak terima. Kalau gitu aku tidak mau tidur setiap malam. Mau ibadah aku setiap malam. Sebetulnya ini baik. Tanafus, berlomba-lomba di dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Wah, kamu puasa setiap hari, kalau gitu aku ndak mau tidur setiap malam. Yang satu ndak terima, kamu ndak mau kamu puasa setiap hari, kamu ndak tidur setiap malam, kalau gitu aku ndak mau nikah seumur hidup. Lebih berat mana ini? Wah, pikiran dewe. Kira-kira yang satu seumur hidup puasa, yang satu seumur hidup nak tidur, yang satu seumur hidup nak nikah. Kayang iki. Kira-kira menang sing pundi? Tentunya menang yang di dalam kamar, yang akhirnya ketika mendengar 3 orang ini datang, rembukan datang. Aku sudah mendengar apa yang kalian katakan. Ketahuilah, orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah dari kalian ialah aku. Fa inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Lakinni usolli wa asumu wa uftiru wa arkudu wa atazawwajun nisa. Dalil ketakwaan itu bukan puasa setiap hari. Puasa takwa itu bukan tidak tidur malam. Puasa itu bukannya tidak nikah. Aku ini ya sholat, ya puasa, ya tidur, ya makan. Aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati, orang yang tidak berkenan dengan sunnahku, jadi tidak mau mengikuti sunnahku, enggan. Rasulullah gini, enggak, saya enggak mau. Yang model kayak gini, falaysa minni. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bukan golonganku berarti orang tersebut. Gawat ini. Maka kalau ada orang yang memusuhi sunnah Rasulullah, bahaya. Salah satu jenis sunnah yang mulai ditinggalkan itu siwak. Orang ini oke, kamu ndak pakai siwak ndak apa-apa, cuman jangan ingkari sunnah Rasulullah ini. Ada orang mengatakan, Beb, maaf, primitif itu. Kalau sekarang kami bukan model gitu, sudah ada sikat gigi saodolnya. Kalau ini nih kegiatan orang purbakala. Cuman kalau kami pakainya sikat gigi. Katakan sama dia, Rasulullah pakai ini dan memerintahkan kita untuk memakai ini. Kalau kamu tidak berkenan dengan sunnah Rasulullah, bukan golongan Rasulullah, tinggal milih. Bahaya ini kalau suruh milih. Bukan golongan Rasulullah, mau golongan siapa? Dajjal, Abu Jahal, pilihan dewi gitu. Subhanallah. Wah, ini faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa ini ada 3 derajat. Wa taqwa ala maratib. Takwa ini ada derajat-derajatnya. Yang pertama, awwaluha itqaul ma'asi wal muharramat, bertakwa dari perbuatan maksiat dan perbuatan yang haram. Menjaga diri. Kalau boleh dikatakan, apa arti takwa, Habib? Al-hifz, penjagaan diri seseorang
dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang haram. Lah takwa jenis ini hukumnya fardun lazimun, wajib untuk dilaksanakan. Kalau memang ada orang yang tahu keharaman dan dia punya hak untuk mencegah, maka wajib kamu untuk mencegahnya. Wajib Habib, wajib. Ini kan cuman takwa. Tidak ada kalimat cuman di sini. Di sini satu jenis di antara takwa yang wajib. Apa itu? Menjaga diri dari hal-hal maksiat, dari hal-hal yang haram. Tsumma al-ittiqa'u anil umuril mushtabihat. Sebelum dilanjut, monggo didahar. Jangan, suasananya tegang betul ini. Saya tidak tahu kalau Habib ngaji di sini ini suasananya seperti apa. Ya, mohon maaf ya. Kok waktunya lama betul. Bib, sampai jam berapa ini Bib? Anak ini kembar. Wah. Ini namanya kulkas. Apa? Kuliah ringkas. Ringkas bisa 10 menit, bisa 100 menit, bisa. Wah. Nah, itu namanya ringkas. Ini saya baru dengar ringkas 100 menit ini. Logika saya tidak masuk ini. Ini dari Habib Hasan itu istilahnya. Ringkas. Kuliah ringkas, bukan kultum. Ini kalau kulkasnya kita kuliah berkelas. Wah. Nggak. Ini insya Allah Habib Hasan, ana sangat mengingat orang kalau sudah beliau berbicara, insya Allah ana laksanakan. Inti dari jam 9:30 sampai jam 10. 10 teng rampung. Ini beliau kalau ngomong itu kalam rijal. Omongan kalam rijal. Tuhdimul jibal. Yang nomor 2, al-ittiqa anil umuril mushtabihat. Menjaga diri dari perkara-perkara yang hukumnya masih samar-samar. Jadi syubhat, belum bisa dikatakan halal, belum bisa dikatakan haram, ragu. Kul, misal ada makanan, ya akhi, ana ragu sama makanan ini. Halas, tinggalkan. Ente ragu, tidak tenang. Matat main bih, tidak tenang kamu dengan hal tersebut, tidak tenang. Utruk. Kalau misalkan hal yang kamu yakin itu halal untukmu, makan, ambil. Hal yang tidak yakin kamu halal untukmu, tinggalkan. Beb, belum yakin Beb. Kalau yakin jadinya mabainal halal wal haram. Cuman kalau belum ada keyakinan, ini yang namanya syubhat. Sedengar saya toko ini di situ katanya mau ada babinya atau ada haramnya. Yakin enggak? Enggak yakin, masih ragu-ragu juga. Kamu tinggalkan itu berarti kamu tinggalkan hal yang syubhat. Makanya syubhat itu tergolong dengan keyakinan seseorang. Bukan kok, ini syubhat. Loh, orang yang masak tahu kalau itu halal, jelas-jelas halal, untuk dia tidak syubhat karena dia yakin itu halal. Cuman bagi orang yang tidak yakin, tidak tahu, dia bingung, tinggalkan. Itu namanya zuhdun, wara'un hajiz. Orang yang wara', orang yang betul-betul berhati-hati sehingga dia tidak mau tergelincir di dalam hal-hal yang dia tidak yakini kalau itu baik. Namanya wara'. Makanya kalau misalkan kita tanya, beliau orang yang wira'i. Apa maksudnya wira'i? Dia tidak mau melaksanakan hal yang dia belum yakin kalau itu hal itu baik. Wira'i. Apa? Berhati-hati. Nah, kalau ini gimana hukumnya? Ini martabah. Ada orang yang mengamalkan, kita dukung dengan baik, belum mengamalkan, sakarepmu. Karena itu memang martabah. Yang nomor 3, wah, kalau ini yang nomor 3 sudah kelasnya roto angel nih. Tsumma anfudhulil mubahat. Yang nomor 3, orang yang menjaga diri dari berlebih-lebih di dalam hal-hal yang mubah. Yang dia lakukan ma bainal wajib wa sunnah. Mubah, lebih-lebih saya tidak mau. A'ni kullama yakunul ghardu fi istimalihi maksuran ala qada'i syahwat. Jadi orang yang meninggalkan hal-hal yang memanjakan syahwatnya di situ. Dia melakukan hal-hal
yang tidak mau memanjakan syahwat dirinya. Seperlunya saja dia lakukan. Wahwa zuhdun baligh. Kalau misalkan orang sudah tidak memanjakan dirinya dengan hal-hal yang enak-enak, yang tidak perlu, maka dia bisa dikatakan orang yang zahid ini. Orang yang tidak mau berlebih-lebih dalam hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Yang dia gunakan, kalau memang itu halal, secukupnya. Waduh, gawat ini. Kalau disuruh meraktekkan, kita bisa sampai rumah, baju-baju yang tidak perlu, buang-buang itu mah, atau berikan sama orang lain. Ada seorang ulama yang namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini punya teman saingan ibadah. Saingan ibadah boleh? Boleh. Wah, Hasan ini tidak pernah lolos ini tarawehnya. Anak sudah 1 kali lolos. Anak mau qadha di tempat lain 1 juz bersama Ustadz Fauzi, Ustadz Afwan. Kemarin anak tidak ikut sama antum juz 15. Lah terus gimana? Anak mohon sama antum, imami anak juz 15, Ustadz. Pokoknya anak siapkan buat antum martabak telur, martabak manis, pokoknya. Anak tidak ikut, Ustadz. Lah terus gimana, Mas? Anak mohon temannya anak sholat 1 juz. Anak kemarin tidak bisa hadir. Ustadz Fauzi kan orangnya khair, ya khair. Besoknya lagi datang, Ustadz, juz 16 anak ikut juga. Kayak tak tahu mangkat bisa nih kayak gitu sih.